pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi sudah dirangkum oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, meski berbagai program pemerintah berhasil meningkatkan produktivitas padi, harga jual di tingkat petani masih belum layak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena kesejahteraan petani tetap terancam di tengah hasil panen yang melimpah. Petani di Desa Marga Sugihan, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan menyebut berbagai program pemerintah untuk petani padi sudah semakin baik, seperti optimalisasi lahan dan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan. Namun program yang dilakukan belum mampu memberikan harga jual padi yang layak di tingkat petani. Petani milenial Desa Muara Sugihan Niken Sudarsono mengatakan harga jual padi semakin menurun setiap tahunnya. Namun di tahun 2024 lalu harga padi sempat menyentuh Rp7.400 per kilogram. Meskipun masih belum memberikan dampak kesejahteraan bagi petani di Desa Marga Sugihan, namun harga itu semakin lebih baik. Menurut Niken, harga jual padi di tingkat petani di Kabupaten Banyu Asin secara menyeluruh mencapai Rp6.000 per kilogram di tahun 2025 ini dengan satu kali masa panen. Pihaknya meminta harga padi stabil di tingkat petani termasuk di Desa Marga Sugihan. Niken mengakui dengan harga yang hanya mencapai Rp5.000 per kilogram akan berdampak pada kerugian di tingkat petani karena biaya produktivitas yang tidak dapat dikembalikan. Efek lainnya, petani tidak dapat membiayai produksi masa tanam berikutnya. Selain itu, dikatakan Niken, meskipun banyak program yang dilakukan oleh pemerintah, namun faktor hama yang masih sulit diatasi, seperti hama tikus, burung emprit, dan hama lemping batu, yang membuat petani belum dapat melakukan masa panen hingga 2 kali di Desa Marga Sugihan. 2024 kemarin itu bisa mencapai 7.200. Nah, sedangkan untuk tahun ini itu hanya bisa mencapai paling tinggi itu 6.000. Sedangkan kami waktu panen itu di desa kami itu rata-rata hanya harga 5.300, 5.100 kayak gitu. Kebijakan pastinya kalau dari sisi petani otomatis melihat kita proses menanamnya yang agak susah, otomatis nilai harga jual yang kita pengenkan adalah tinggi, Mbak. Kemudian untuk wilayah perkotaan karena dia tidak mengalami proses menanam, otomatis karena dia makan nasi, otomatis dia meminta nilai harga beras itu murah. Ya otomatis kita minta stabil aja lah. Kalau dari tahun 2024 kemarin itu kisaran 7.300, 7.400 itu sangat bagus lah untuk wilayah di Kecamatan Muara Padang lah khususnya. Berbeda dengan petani di Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki. Meskipun rata-rata penduduk di desa itu bertani, namun sebagian besar padi yang dihasilkan untuk konsumsi keluarga. Selain karena faktor kepemilikan lahan yang terbatas, juga karena biaya operasional masa tanam yang semakin tinggi, membuat sebagian warga beralih mata pencarian dengan berkebun. Karena kita gabungan dengan kelompok tani kan orang banyak, mesinnya kadang itu cuma satu, anggotanya ada 10 orang. Ketika kita butuh air, teman yang satunya lagi juga butuh air, jadi akhirnya terkadang tuh itu jadi kendala gitu kan. Kami harapkan gitu kan ke pemerintah, ya bantu. Menjelang Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap tanggal 21 Juni di Indonesia, peringatan yang bertujuan untuk menghargai peran serta para pelaku pertanian seperti petani dan peternak, serta momentum untuk bersyukur atas kekayaan alam yang melimpah.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sekitar 40% gabah petani masih dijual di bawah harga pembelian pemerintah HPP sebesar Rp6.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah menahan penyaluran bantuan pangan beras dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Menurutnya, jika program bantuan disalurkan, harga gabah masih rendah, petani dapat mengalami kerugian. Amran menilai idealnya seluruh gabah petani dijual di atas HPP, sehingga akan berdampak baik bagi kesejahteraan petani di Indonesia. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional dengan menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2. Kegiatan ini dipusatkan di lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DPKP Palembang dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan Pemkot tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas. Upaya ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan di lingkungan masing-masing. Kita di 107 kelurahan menggerakkan ekonomi kerakyatan dan alhamdulillah syukur untuk operasi Merah Putih 107 di Palembang semuanya sudah tuntas, sudah semua terbentuk, tinggal ya implementasi di lapangan. Maka dari itu kita butuh sinergi kerjasama dengan stakeholder terkait. Tadi sudah disebut 4 Menko semua, saya kira begitu ya. Kalau di Palembang ada berapa, Pak? Sebenarnya sudah ada beberapa yang jalan, tinggal di monitoring saja nanti dinas koperasinya. Dukungan terhadap gerakan ini juga meluas ke berbagai elemen termasuk TNI dan kepolisian yang turut membangun sinergi dalam menjaga ketahanan pangan dari akar rumput. Panen serentak juga berlangsung di sejumlah lokasi lain seperti kawasan Pulau Kerto, menandai keseriusan semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Pemkot Palembang juga menargetkan gerakan ini terus berkembang sebagai kekuatan baru dalam menciptakan kota yang mandiri secara pangan sekaligus berkontribusi dalam program nasional swasembada pangan. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan seperti apa pandangan masyarakat terkait Hari Krida Pertanian 2025. Saya Susi di Sako. Semoga pertanian kita semakin baik, semakin maksimal, meningkat agar lumbung pangan makin lebih bertahan lama dan lebih dapat memberikan dampak positif. Saya Wawan di KM 12. Semoga pertanian kita kuat dan lumbung pangan terus membaik. Untuk memperingati Hari Krida Pertanian 2025, kondisi petani di Banyuasin saat ini kembali menjadi sorotan pendengar. Nah, apa saja tantangan yang mereka hadapi serta harapan dan langkah nyata untuk memajukan sektor pertanian di daerah ini? Untuk lebih dalam terkait dengan persoalan dan potensi pertanian di Banyuasin, kita simak wawancara reporter RRI Muhammad Maulana bersama Ketua Serikat Petani Indonesia Banyuasin, Widya Astin. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Ibu Widya Astin selaku Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Bung Lana. Bu Widya, bagaimana pandangan Ibu terkait makna dan relevansi peringatan Hari Krida Pertanian 2025 bagi para petani di Kabupaten Banyuasin saat ini? Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap tanggal 21 Juni itu merupakan momen untuk menghargai dan merayakan kontribusi para petani, peternak, dan semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Tujuannya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pertanian dalam pembangunan bangsa. Sejarahnya adalah karena hari ini juga bertepatan dengan pembagian musim pada aktivitas pertanian, khususnya pada kalender Pranata Mangsa atau kalender yang merupakan sistem penanggalan tradisional yang digunakan pada petani di Jawa untuk mengatur kegiatan pertanian. Tantangan utama yang dihadapi oleh petani di Banyuasin ini, khususnya di tengah perubahan iklim dan fluktuasi harga,
Perubahan iklim kan bisa memberikan dampak signifikan pada pertanian, menyebabkan penurunan produksi, peningkatan resiko gagal panen, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang komprehensif. Petani diharuskan melakukan adaptasi penyesuaian praktik pertanian untuk mengurangi kerugian akibat perubahan iklim. Beberapa strategi adaptasi yang dapat diterapkan tersebut antara lain melakukan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim, menggunakan tanaman varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan, banjir, dan suhu tinggi, menerapkan teknik irigasi tetes atau penampungan air hujan. Ini juga dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi tanaman. Kemudian mengembangkan dan memperbaiki sistem irigasi yang ada, seperti sistem irigasi tetes itu ya, atau irigasi intermittent, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air. Nah, kita juga dapat melakukan perubahan pola tanam, menyesuaikan waktu tanam, mengubah jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan perubahan musim dan pola curah hujan. Kita juga dapat melakukan praktik pertanian yang menjaga kesehatan tanah atau pertanian konservasi, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan tanah yang baik. Dalam rangka Hari Krida Pertanian 2025 ini, apakah SPE Banyuasin memiliki program atau kegiatan khusus yang melibatkan petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, Bu? Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin sudah memiliki program atau kegiatan khusus yang melibatkan petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam rangka Hari Krida Pertanian ini. Ya, tentu saja. SPI Banyuasin melakukan berbagai kegiatan untuk membantu petani dalam menghadapi cuaca buruk, termasuk penyediaan informasi cuaca, melakukan pelatihan mitigasi bencana, dan advokasi kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Kemudian SPI membangun penguatan jaringan antara petani dan dengan organisasi lain untuk memperkuat solidaritas dan saling membantu dalam menghadapi cuaca buruk. Kemudian SPI telah mendorong pengembangan ekonomi petani yang mandiri dan berdaulat melalui berbagai program koperasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan ini, SPI berharap dapat membantu petani Indonesia untuk mengurangi resiko akibat cuaca buruk dan meningkatkan ketahanan pangan mereka. Bagaimana SPE Banyuasin mendorong generasi muda untuk terlibat di sektor pertanian, mengingat semakin berkurangnya minat kaum milenial terhadap profesi petani? SPI juga mendorong generasi muda untuk terlibat pada sektor pertanian, mengingatkan sekarang semakin berkurangnya minat kaum milenial terhadap profesi petani. Serikat Petani Indonesia berupaya memperkuat minat pemuda untuk bertani melalui berbagai program dan kegiatan SPI. Kegiatan itu menekankan pentingnya regenerasi petani dan kedaulatan pangan. Upaya ini dilakukan dengan menarik minat pemuda baik yang tinggal di desa maupun di perkotaan, serta memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani muda. Kegiatan itu antara lain misalnya pendidikan dan pelatihan. SPI menyelenggarakan pelatihan dan magang bagi petani muda serta memperkuat pendidikan vokasi pertanian. Kemudian ada program wirausaha, SPI mendukung program wirausaha muda untuk petani, untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi bagi petani muda. Kemudian tidak lupa selalu berkampanye dan edukasi ya. SPI aktif melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan kedaulatan pangan. Dan tidak lupa pada sektor ekonomi, penguatan koperasi, SPI membangun dan memperkuat gerakan koperasi petani untuk mendukung petani dalam pemasaran hasil pertanian dan akses permodalan. Kegiatan advokasi pada kebijakan, SPI aktif mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada petani termasuk reforma agraria
dan perlindungan hak-hak petani. Nah, keterlibatan pemuda, SPI juga melibatkan mahasiswa dan alumni dalam program-program Kementerian Pertanian serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama yang fokus pada pertanian. Tidak lupa penguatan jaringan, SPI selalu membangun jaringan yang kuat antara petani, muda di desa, mahasiswa, dan pemuda di perkotaan untuk memperkuat gerakan pertanian. Menumbuhkan rasa kebanggaan akan menjadi petani, SPI mendorong pemuda untuk bangga menjadi petani dan membangun pertanian berkelanjutan serta agroekologis. Dengan berbagai upaya ini, SPI berharap dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Widya Astin selaku Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan bantuan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang. Pengumuman itu disampaikan langsung dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-1342 Kota Palembang. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur penting, khususnya jalan-jalan utama di Kota Palembang. Herman Deru berharap bantuan ini dapat mempercantik wajah kota dan menjadikan Palembang lebih nyaman serta layak huni. Pusat perniagaan bagi 9 matahari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Maka untuk itu, atas hebatnya wali kota, wakil wali kota, dan legislatif, saya kasih hadiah pada hari ini, yakni ada satu revitalisasi air mancur, revitalisasi benteng Kuto Besar, dan 16 ruas jalan besar dan jalan lingkungan. Nanti masih menyusul lagi insya Allah, keuangan masih memadai. Sebab janji saya dengan Pak Wali, paling tidak ada 20-an jalan yang harus kita perbaiki lagi. Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi kemajuan Palembang yang terus tumbuh sebagai pusat peradaban modern, melanjutkan kejayaan masa lalu sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Proses belajar mengajar di SD Negeri 75 Palembang menjadi kurang efektif dan menimbulkan tantangan serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman karena hanya memiliki 7 ruang kelas dengan jumlah siswa mencapai 600 orang. Masalah keterbatasan ruang kelas masih menghantui sejumlah sekolah di Kota Palembang. Di tengah upaya meningkatnya kualitas pendidikan, pemerintah Kota Palembang terus menaruh perhatian agar ketersediaan ruang belajar sejalan dengan pertumbuhan jumlah siswa. Salah satu yang berdampak adalah SD Negeri 75 Palembang di kawasan Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulu 1. Sekolah tersebut memiliki sekitar 600 siswa, namun hanya 7 ruang kelas yang tersedia. Akibatnya kegiatan belajar mengajar harus dibagi menjadi 4 shift setiap harinya. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprija Hasim, mengatakan kondisi tersebut tidak ideal bagi proses belajar. Maka dari itu pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung baru untuk SD Negeri 75 agar bisa menampung seluruh siswa dengan layak. Gedung baru tersebut rencananya akan dibangun pada tahun 2026 tidak jauh dari lokasi sekolah lama. Dan sekitar 300 meter dari lokasi sekolah itu ada tanah pemerintah kota yang cukup representatif untuk pembangunan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini SD 75 itu akan kita bangun supaya lebih representatif lagi, karena memang di SD 75 itu banyak penduduk yang di daerah Panca Usaha ini malah ada 600 dan
ada rumah gratis juga, sehingga bisa mendorong Palembang cerdas di Kota Palembang ke depan terdepan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi persoalan pendidikan dasar di wilayah padat penduduk. Sementara Kepala SD Negeri 75 Kota Palembang, Setiogo Hadi, mengatakan dirinya sangat menyambut baik rencana tersebut. Dirinya dan pihak sekolah selama ini harus menjalin kerjasama dengan pihak luar demi memenuhi kebutuhan ruang belajar tambahan. Pihaknya berharap gedung baru ini bisa segera terwujud. Saat ini pihaknya benar-benar kekurangan ruang sehingga harus bergantian dalam 4 shift dan anak-anak butuh ruang yang layak untuk belajar. Ya, selama ini untuk menjalankan rutinitas pembelajaran, kita kerjasama dengan rumah habis, kerjasama dengan masjid, kerjasama dengan SMP 4, kerjasama dengan SMA 8 untuk bisa berbagi fasilitas. Dengan pembangunan gedung baru tersebut diharapkan proses belajar mengajar di SD Negeri 75 dapat berjalan lebih efektif dan nyaman bagi seluruh siswanya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang berhasil merampungkan pembentukan koperasi merah putih di seluruh 107 kelurahan. Capaian 100% ini merupakan bentuk komitmen Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam mendukung program nasional dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan koperasi merah putih ini di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami ditetapkan sebagai koperasi percontohan yang mengelola 6 unit usaha produktif yang menopang ekonomi warga, antara lain budidaya jamur tiram, budidaya ikan, mulai dari pembenihan dan pembesaran, budidaya kambing, bank sampah, unit sembako, dan produksi sabun cuci. Sebelum koperasi terbentuk, Kelurahan Sukodadi telah memiliki embrio ekonomi kerakyatan yang kuat. Transformasi ke dalam bentuk koperasi hanya memperkuat struktur usaha yang sudah berjalan. Himbauannya saya kira untuk di tempat-tempat rumah tidak ada kegerakan untuk selalu menanam sayuran, buah-buahan, apapun itu saya kira ya. Ratu Dewa menegaskan pemerintah Kota Palembang akan terus memperluas jangkauan dan penguatan koperasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita di antaranya. Meski berbagai program pemerintah berhasil meningkatkan produktivitas padi, harga jual di tingkat petani masih belum layak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan bantuan 50 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Maju